Cermin, written by Maggie Theojakin. Anton Chekhov. Malam tahun baru, Nali, putri dari seorang jenderal dan tuan tanah, seorang gadis muda dan cantik yang selalu bermimpi untuk menikah, kini terduduk di kamar tidurnya seraya menatap ke arah cermin dengan wajah lelah dan mata sayu. Kulitnya pucat, ekspresinya tegang, sama kukunya seperti cermin di hadapannya. Pemandangan yang ada dalam bayangannya, sebuah koridor sempit yang memanjang dan dihimpit oleh deretan lilin. Wajahnya, tangannya, juga bingkai cermin. Semua ini telah melebur dan dengan kabut dan hamparan lautan semu abu-abu. Laut itu bergelombang, serta menampakkan kilau cahaya kemerahan. Melihat tatapan mata Nelly yang sama sekali tak bergerak, juga bibirnya yang terbuka. Tidak ada yang tahu apakah dia terjaga atau tertidur. Tapi yang jelas dia tengah memandangi sesuatu. Di awalnya, dia hanya melihat seutas senyum dan ekspresi halus, penuh karisma yang datangnya dari sepasang mata seseorang. Lalu dilatari oleh warna keabuan, muncul bayangan sebuah kepala, wajah, alis, dan jenggot. Itulah dia, laki-laki dambaan. Kepada siapa dia menambatkan semua mimpi dan harapan. Bagi Nelly, laki-laki itu adalah segalanya, mewakili pentingnya kehidupan, kebahagiaan, karir, dan nasib. Di luar sosok lelaki itu, seperti biasa, warna abu-abu yang berada di balik cermin. Hanya ada kegelapan, kekosongan, dan ketiada artian. Maka tidak heran bila Nelly dipenuhi oleh rasa bahagia ketika ia melihat wajah lelaki tampan itu melempar senyum lembut ke arahnya. Betapa semua itu adalah mimpi yang tak bisa ia jelaskan dalam kata-kata. Lantas ia mendengar suara lelaki itu, melihat dirinya sendiri hidup serumah dengannya, meleburkan hidupnya dengan lelaki tersebut. Bulan dan tahun berlalu begitu saja, diiringi oleh warna abu-abu yang sama. Dan begitu Nelly melihat masa depannya secara detail. Adegan demi adegan terus menghiasi biasan warna abu-abu. Sekarang Nelly menyaksikan dirinya sendiri mengetuk pintu pagar Stepan Lukic, seorang dokter lokal. Di suatu malam musim dingin, seekor anjing tua menggonggong malas dan serak dari balik pagar. Semua jendela rumah yang didiami dokter tersebut terlihat gelap. Mendadak semuanya terasa sunyi. Demi Tuhan, bisik Nelly. Tapi tiba-tiba pintu pagar itu terbuka dan Nelly melihat juru masak sang dokter. Apakah dokter Lukic ada di rumah? Beliau sedang istirahat, bisik sang juru masak dengan pergelangan tangan di mulut, seolah takut membuat majikannya terjaga dari tidur. Beliau baru saja pulang dari kunjungan ke pasien-pasiennya yang sakit demam dan belum lama memberikan perintah agar ia jangan dibangunkan. Namun Nelly tak mau mendengar penjelasan sang juru masak. Ia justru menerobos masuk melewat pintu pagar dan menuju kediaman sang dokter, sambil berlari menyusuri rumah-rumah dalam rumah yang gelap dan pengap, serta tak sengaja menabrak 2 atau 3 kursi. Nelly akhirnya tiba di kamar tidur sang dokter, Stepan Lukic, tengah berbaring di atas ranjang, masih dalam pakaian rapi, meski tanpa jaket, dan dengan bibir tercibir bernapas ke tapak tangannya yang terbuka. Lampu tidur yang remang-remang tampak bersinar di samping ranjang. Tanpa berkata-kata, Nelly duduk dan mulai menangis. Ia sesanggupkan tubuhnya bergetar. Suami saya sakit, serunya. Stepan Lukic diam saja. Kemudian ia bangkit perlahan-lahan menyandarkan kepala di atas tangan dan menatap tamunya dengan mata mengantuk. Tapi terbuka lebar. Suami saya sakit, lanjut Nelly, berusaha menahan tangisnya. Kasihanilah kami, cepatlah pergi ke sana, cepat, cepat. Huh, gerutu sang dokter, meniup permukaan telapak tangannya. Ayo segera ke rumah, sekarang juga, atau saya tak sanggup memikirkannya. Kasihanilah kami. Nelly yang pucat dan kelelahan mulai berbicara dengan napas memburu, serta sambil menelan air matanya sendiri. Ia menjelaskan kepada sang dokter perihal penyakit suaminya, juga ketakutan yang ia alami. Penderitaan sungguh mengundang belas kasihan, namun sang dokter hanya menatap ke arahnya, meniup permukaan telapak tangannya yang terbuka dan tak
dan tetap tak bergerak. Besok saya akan datang, ujar sang dokter. Tidak mungkin, teriak Nelly. Saya tahu suami saya menderita penyakit tifus. Sekarang juga, saat ini juga kami memerlukan jasamu. Saya baru saja pulang, berutu sang dokter. Saya sudah mengunjungi pasien-pasien yang terjangkit penyakit tifus selama 3 hari penuh, dan sekarang saya juga merasa tidak enak badan karena kelelahan. Tidak, saya tidak bisa. Saya juga sudah terjangkit penyakit yang sama. Lihat, sang dokter menyodorkan sebentuk termometer pengukur suhu badan ke hadapan Nelly. Suhu badan saya hampir 40 derajat. Saya tidak bisa pergi. Saya bahkan tidak kuat untuk duduk tegak. Maafkan saya harus berbaring. Sang dokter pun berbaring. Saya mohon dokter, Nelly mengerang putus asa. Saya mohon, bantu saya, demi Tuhan. Berusahalah dan kunjungi rumah saya. Saya akan membayarnya. Ya Tuhan, bukankah saya sudah bilang tadi? Ah, Nelly melompat berdiri dan mulai melangkah mondar-mandir di kamar tidur sang dokter. Dia ingin sekali menjelaskan situasinya kepada sang dokter untuk membuatnya mengerti. Seandainya saja sang dokter tahu betapa berharganya sang suami baginya dan betapa sedihnya dia sekarang. Mungkin sang dokter akan melupakan kelelahan dan penyakitnya sendiri. Tapi bagaimana caranya dia bisa melakukan itu? Pergilah ke dokter Jamestown, kata Stephen Lukic. Tidak mungkin, dokter itu tinggalnya puluhan kilometer dari sini dan saya tidak punya banyak waktu. Kuda-kuda saya juga tak sanggup pergi sejauh itu. Jarak dari rumah saya ke sini saja lebih dari 40 kilometer dan saya harus melampaui jarak yang kurang lebih sampai ke kediaman Dr. Jamestown. Tidak, tidak mungkin. Ayolah, Stephen Kids, saya minta Anda melakukan hal yang terbaik. Ayo, jadilah seorang pahlawan, kasihani kami. Saya tidak bisa apa-apa, saya juga diserang demam, kepala saya pusing, tapi dia tetap tak mau mengerti. Tinggalkan saya. Tapi Anda sudah bersumpah untuk membantu orang sakit. Anda tidak bisa menolak permintaan saya, itu egois. Seorang manusia harus mengorbankan nyawanya untuk tetangganya. Tapi Anda menolak begitu saja. Saya akan menuntut Anda ke pengadilan. Nelly merasa dia baru saja melemparkan penghinaan yang tidak pantas diterima sang dokter, juga tidak benar. Namun demi suaminya, ia rela melakukan apa saja, termasuk melakukan logika, sopan santun, serta simpati kepada orang lain. Menanggapi ancaman Nelly, sang dokter segera menenggak air dingin dari dalam sebuah gelas. Nelly pun akhirnya bersimpuh di hadapan sang dokter, memohon layaknya seorang pengemis, dan sang dokter akhirnya menyerah. Ia bangkit perlahan-lahan dengan napas memburu dan terengah, mencari jaketnya. Ini, Nelly berteriak membantu sang dokter. Biar saya pakaikan, ayo, saya akan membalas budi Anda seumur hidup saya akan berterima kasih kepada Anda. Tapi sang dokter tak sanggup. Setelah mengenakan jaket, sang dokter terbaring lagi. Nelly menariknya hingga bangkit berdiri dan menyeretnya menuju pintu depan. Lalu dengan susah payah ia membantu sang dokter mengenakan sepatu bot jas panjang, mencari topinya yang hilang, dan akhirnya mereka tiba di dalam kereta kuda. Sekarang mereka harus berkendara sejauh 40 km lebih dari suaminya akan mendapat pertolongan. Dunia seolah diliputi kegelapan. Begitu gelapnya sampai tangan yang diangkat di depan mata saja tidak bisa terlihat. Angin musim dingin berhembus kencang. Di bawah roda kereta ada gumpalan-gumpalan salju yang keras. Sang kusir terpaksa berhenti beberapa kali dan menimbang-nimbang jalur mana yang harus diambil. Nelly dan sang dokter duduk di dalam kereta tanpa berbicara. Meski perjalanan itu melalui banyak guncangan, namun kedua penumpang kereta tidak merasakannya. Mereka juga tidak merasakan dinginnya udara. Ayo cepat, perintah Nelly kepada sang kusir. Pada pukul 5 pagi, kuda-kuda yang kelelahan akhirnya tiba di halaman rumah. Nelly melihat pintu pagar yang dikenalkannya, sumur dan dereknya, serta barisan lumbung dan kandang kuda. Mereka sudah sampai di tempat tujuan. Tunggu sebentar, saya akan segera kembali, kata Nelly kepada Stephen Lukic. Seraya mempersilahkan sang dokter untuk duduk di sofa ruang makan. Duduk di sini dan tunggu sebentar, saya lihat dulu keadaan suami saya. Begitu kembali ke ruang makan, Nelly mendapati sang dokter sudah terbaring di sofa dengan mulut komit-komit. Dokter, tolong dokter. Tanya di mana, gumam Stepan Lukic. Apa? Mereka bilang dipertemukan tadi. Vlasov bilang, siapa? Apa? Dirundungi oleh rasa takut yang semakin membuncah, Nelly menyadari bahwa sang dokter juga sudah sampai tahap
mengigau seperti suaminya. Apa yang harus dia lakukan? Apa harus pergi menemui dokter James Top, utusnya. Sekali lagi ia meleset pergi menembus kegelapan malam, dihantam angin dingin serta diguncang oleh gumpalan salju keras. Dia menderita secara fisik dan mental, dan ia tidak bisa menutupinya atau berpura-pura menghilangkan penderitaannya. Kemudian ia melihat di antara barisan warna abu-abu tadi bagaimana suaminya selalu kekurangan uang setiap musim semi tiba, kesulitan membayar cicilan rumah mereka ke bank, sang suami tidak bisa tidur, Nelly juga tidak bisa tidur, dan keduanya berusaha mencari jalan keluar sampai kepala mereka sakit, dihantui oleh teror bahwa suatu hari mereka akan didatangi tugas pengadilan yang khusus ditugaskan menagih hutang-hutang mereka. Nenek juga melihat bayangan anak-anaknya betapa mereka semua rentan terjangkit penyakit flu, demam berdarah, juga difteri. Selain itu, anak-anaknya juga akan melalui masa-masa di mana mereka mendapatkan nilai jelek di sekolah atau terpisah dari satu sama lain. Nelly yakin setidaknya seorang dari 5 atau 6 anaknya akan meninggal. Biasa warna keabuan tersebut juga tidak sepenuhnya terhindar dari kematian. Tak heran sepasang suami istri tidak bisa meninggal pada saat bersamaan, apapun yang terjadi. Yang satu harusnya mengubur yang lain, dan Nelly melihat bagaimana suaminya terbaring sekarat. Situasi itu tergambar secara detail dalam kepalanya. Ia melihat peti mati, lilin, pendeta, dan jejak kaki pengangkut peti di dalam rumahnya. Kenapa? Untuk apa? Tanya Nelly menatap kosong ke arah wajah suaminya. Dan semua kejadian dalam hidup mereka yang ia bayangkan sebelumnya terkesan bodoh dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Sesuatu yang terjadi di genggaman tangan Nelly dan terpengkel ke lantai. Ia terkejut bangkit berdiri dan membuka matanya lebar-lebar. Di dekat kakinya ada sebentuk cermin. Cermin lain masih berdiri di atas meja riasnya. Ia menatap ke dalam cermin itu dan melihat wajah pucat dengan jejak air mata. Tak ada bias warna abu-abu lagi sekarang. Aku pasti tertidur, pikirnya dengan desah lagi.